Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Baik. Apa kabar santri-santri MIPS semuanya? Baik. Ustaz ingin sapa lagi ya, satu lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Jawabannya biar serempak, Ustaz tentukan jawabannya. Jawabannya biar serempak, gini jawabannya ya. Kalau Ustaz tanya apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini kan kajian pagi ceria kan? Iya, kajian pagi ceria harus semangat. Ya, pagi-pagi udah jalan pagi, udah olahraga, terus ada yang sampai nyebur di parit, ya kan? Yang nyebur di kali atau parit? Kali. Itu parit, bukan kali. Bukan sungai. Kalau sungai ini sungai. Tawar. Nah, parit. Air tawar. Udah pada mandi juga kan? Yang semangat. Ustaz tanya, kalau tanya kabarnya apa kabar? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Jawabannya itu ya, yang kompak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Kalau Ustaz tanya santri MIPS, yes. Oke. Jadi disambungkan nanti ya. Santri MIPS? Yes. Oke. Santri MIPS? Yes. Ustaz ulangi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Santri MIPS? Yes. Oke, yes. Baik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya sampai detik ini. Tidak pernah bisa kita hitung, tidak pernah bisa kita hitung-hitung berapa jumlah nikmat yang pernah Allah berikan sampai detik ini. Ada yang pernah bisa menghitung nggak nikmat dari Allah? Nggak ada. Contohnya saja, nafas. Ada yang berani hitung nafas berapa kali? Sudah berapa kali nafas sampai sekarang? 10 tahun. Enggak, sampai detik ini berapa kali? Dari tadi mau duduk di sini, berapa kali? Enggak tahu. Enggak tahu kan? 2000 napas. Bayangkan seandainya nafas itu Allah perhitungkan, artinya Allah tuntut untuk membayar, pasti kita sudah harus membayarnya, tidak akan pernah bisa terhitung. Kalau mungkin santri MIPS biasa bilang infinity harganya, tak terhingga. Betul? Tak terhingga, gak akan bisa terhitung. Jadi itulah nikmat Allah. Begitu sangat banyak, sangat melimpah. Nafas saja kalau kalian pergi ke apotek, ada harga oksigen satu botolnya itu kurang lebih itu sedikit, cuma 200 mili, 60.000. Itu cuma berapa sedotan nafas? Cuma berapa kali saja? 2-3 kali habis. Seandainya setiap hitungan hirupan napas dihitung tadi seharga taruhlah 20.000. Berapa kali sampai sekarang? Berapa ribu? Wah, tak terhingga harganya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Semuanya harus kita syukuri. Karena janji Allah bagi seorang yang mensyukuri nikmatnya, maka akan Allah tambahkan. Tapi apabila seorang tersebut kufur alias tidak mensyukuri nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semua kita kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Baik, santri MIPS yang semoga Allah muliakan, di pagi ini insya Allah kita mau bahas apa? Ada yang tahu mau bahas apa? Mau bahas apa? Pengennya bahas apa? Pengen bahasan apa? Bahas tentang apa? Tentang surga. Tentang apa? Baik.
kita akan membahas yang paling penting di antara salah satu hal yang terpenting bagi seorang muslim. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Apa itu? Ayo apa? Salah satu di antara tujuan utama Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk apa? Ada yang tahu? Apa? Ken? Menyempurnakan Islam. Sedikit lagi hampir sempurna. Apa? Tujuan utama Nabi diutus apa? Tujuan Nabi kita Muhammad diutus adalah apa? Menyebar Islam. Apa? Juna? Beramal. Apa Juna? Ya, yang lain apalagi selain itu? Tujuan utama Nabi kita diutus adalah, kata Nabi, langsung Nabi menyampaikannya. Berdoa. Apalagi? Zikir. Apa? Nabi langsung menyampaikan, sesungguhnya bahwa saya diutus ke muka bumi ini untuk apa? Apa, Sam? Beribadah kepada Allah. Ya, salah satu, ya itu utamanya. Ya. Apa? Mengajarkan kitab. Ya, lebih tepatnya apa? Apa? Bila beribadah, ya itu tujuan utama. Adalah sebagaimana kata Nabi, innama bu'istu liutammima. Ada yang ingat? Makarimal akhlaq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya, kata Nabi bisa menyampaikan, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Di antaranya, yang pertama, Nabi kita mengajak seluruh umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, selain itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suri tauladan, baik dalam ucapannya, perbuatannya, seluruh gerak-gerik yang dicontohkan oleh Nabi harus kita contohi, harus kita tiru. Nah, dalam pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan yang paling kita fokuskan saat ini adalah tentang masalah adab dan akhlak. Nah, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antara tujuan utamanya adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Baik, santriwan yang Allah muliakan, Ustaz tanya lagi coba, MIPS? Yes. Awas, Ustaz fokusnya, MIPS? Yes. Baik, santri MIPS yang Allah muliakan, di antara tadi tugas Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Loh, kenapa Ustaz? Kok akhlaknya harus disempurnakan? Kenapa akhlaknya harus disempurnakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa harus disempurnakan? Tidak tahu. Bayangkan apabila akhlak manusia semuanya seperti hewan. Hewan bagaimana hewan? Hewan itu kalau di hutan ada hukum rimba, Yang kuat itu adalah yang menang. Hukum rimba di hutan. Artinya manusia misalkan seperti hewan, yang paling kuat itulah yang menang. Apakah itu akhlak yang bagus atau buruk? Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW di antaranya mengajarkan untuk berlemah lembut, saling menyayangi, mengasihi. Ada cara-caranya. Itulah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Maka Ustaz sampaikan lagi, bayangkan apabila manusia itu tidak disempurnakan akhlaknya, maka seluruh gerak-geriknya tidak akan bisa diatur. Pastilah muka bumi ini akan menjadi hancur lebur. Betul gak? Seandainya manusia tidak disempurnakan akhlaknya, maka seluruh muka bumi ini, alam semesta ini akan menjadi hancur lebur. Karena sifatnya nanti tidak teratur, akhlaknya buruk. Contohnya tadi, seperti yang kuat itu yang menang. Jadi akan saling menyakiti, saling senggol-menyenggol. Wah, pokoknya tidak teratur. Karena tidak memiliki akhlak yang mulia. Maka alam semesta dan seisinya pun bisa jadi
hancur. Semuanya akan saling jatuh menjatuhkan, saling dorong mendorong. Nauzubillahi min zalik. Maka diantaranya Nabi kita Muhammad SAW hadir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Maka kajian pagi hari ini, di pagi ceria ini, kita akan bahas tentang adab muslim sejati. Nah, adab muslim sejati khususnya kita akan mengambil contoh dari beberapa ulama bagaimana mereka menuntut ilmu. Nanti ada beberapa hikmah yang akan bisa kita ambil. Yang sebelah sana, kedengeran nggak suara Ustaz? Kalau kurang keras, bilang kedengeran nggak? Kurang keras. Nah, syaratnya tidak sambil ngobrol, biar semakin terdengar ya. Tidak sambil ngobrol. Baik, Ustaz akan lanjutkan. Tadi tema kita tentang adab. Adab seorang muslim sejati. Adab muslim sejati. Baik, santri MIPS yang Allah muliakan. Di antaranya sebagai pembuka Ustaz akan menyampaikan ada sebuah fakta. Tahu gak fakta? Fakta itu yang terjadi. Nah, fakta itu yang terjadi. Yang terjadi, fakta atau kenyataan. Nah, betul, kenyataan. Di antaranya kenyataan atau fakta yang terjadi di kehidupan kita tentang adab dan akhlak. Di antaranya sebagian dari kita masih hanya fokus saat belajar atau menuntut ilmu itu pada pelajarannya saja. Hanya fokus pada pelajarannya saja. Dia hanya fokus, contohnya misalkan ada si A. Si A ini pada saat belajar menuntut ilmu kepada seorang guru, hanya fokus dia untuk bisa memahami ilmu tersebut saja. Bukan untuk yang lainnya. Jadi saya belajar hanya untuk fokus untuk, contohnya bisa belajar tentang ilmu fikih saja, tentang fikih salat misalkan. Dia mengabaikan tentang mencontoh akhlak dan adab dari gurunya. Dan dia mengabaikan tentang adab atau tata cara menghormati, mengagungkan ilmu tersebut. Termasuknya dia menghormati gurunya, temannya, menghargai ilmu, ta'zim. Dia mengabaikan. Jadi itu faktanya. Faktanya di antara kita, sebagian dari kita masih ada ngobrol. Contohnya. Jadi hanya sekedar fokus untuk belajar saja, tidak memperhatikan masalah adab dan akhlak. Padahal adab dan akhlak itu paling utama. Buah dari ilmu atau hasilnya dari ilmu itu membuahkan adab dan akhlak yang baik. Percuma ketika kita belajar atau menuntut ilmu, namun yang kita inginkan hanya sekedar pemahaman terhadap ilmu tersebut saja, maka yang akan dia dapatkan hanya pemahaman saja, tidak akan menghasilkan adab dan akhlak yang baik. Makanya ada anak yang pintar tapi adabnya buruk, ada anak yang jago ngafal tapi akhlaknya masih buruk. Nauzubillahi min dzalik. Dihindari atau tidak dihindari? Hindari. Jadi fakta pertama yang kita dapatkan, sebagian di antara kita masih ada yang belajar menuntut ilmu hanya sekedar untuk belajar atau memahami saja, tanpa ada keinginan untuk mempelajari adab dan akhlak dari gurunya. Maka mulai saat ini penting bagi kita, selain belajar untuk memahami sebuah ilmu, tanamkan dalam hati kita tidak hanya belajar, tetapi untuk mengambil pelajaran adab dan akhlak dari guru kita. Guru kita mencontohkan adab dan akhlak yang baik, maka tiru. Guru kita memberikan contoh tentang adab, tentang ketakwaan, menjaga iman dan takwa dimanapun berada, maka tiru. Sebelum mengambil ilmu dari guru-guru kita, perhatikan adab dan akhlak guru-guru kita.
Maka ambillah itu yang paling pertama, adab dan akhlaknya yang baik yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Ambil, itulah yang pertama sebelum mengambil ilmu dari guru-guru kita. Santri MIPS? Yes. Kok yes? Yang semangat, yes. Santri MIPS? Yes. Santri MIPS? Yes. Itu fakta yang kita dapatkan. Baik, berikutnya. Setelah kita mendapatkan fakta, Ustadz akan mengambil sebuah poin penting. Poin pentingnya diantaranya ada 3 poin. Tadi faktanya sudah kita dapatkan. Apa faktanya tadi? Sebagian diantara kita masih belajar hanya sekedar untuk memahami pelajaran tersebut tanpa ada niat untuk mengambil contoh adab akhlak mulia dari gurunya. Nah, maka ada 3 poin yang akan kita ambil dari fakta tersebut. Di antaranya, poin pertama bagi seorang guru. Nah, poin pertamanya bagi siapa? Seorang guru. Nanti kalau kalian ada yang jadi guru, jadi ustadz, ini perhatikan. Poin pertama. Nanti kalian kalau misalkan jadi guru, jadi pengajar, perhatikan poin ini. Bagi seorang guru adalah di antaranya menjadi contoh, memberikan contoh adab dan akhlak yang mulia kepada muridnya. Maka ketika antum sekalian, para santriwan MIPS, ketika kalian sudah diberikan amanah untuk mengajarkan satu ilmu alias menjadi seorang guru, maka perhatikan hal ini. Ketika kalian menjadi seorang guru, kalian harus memberi tauladan yang contoh yang baik. Itu. Maka poin pertama, bagi seorang guru wajib atasnya memberikan tauladan contoh yang baik dalam hal apapun. Ketika dalam beribadah kepada Allah, ketika berhubungan dengan manusia lainnya, bermuamalah dengan yang lainnya, dia memberikan contoh adab yang baik, akhlak yang baik. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa guru harus memberikan contoh? Agar iya, betul. 100, Juna. Agar menjadi contoh bagi muridnya. Karena nanti ada seorang murid yang akan menimba ilmu, mengambil ilmu darinya. Dia akan mengambil contoh adab yang baik dari guru tersebut. Selain ilmu yang akan diambil, adab dan akhlak guru tersebut juga akan diambil. Poin kedua berikutnya adalah bagi seorang murid. Nah, perhatikan. Adalah seorang murid, kita harus mencari guru atau ustadz yang menerapkan ilmunya, terutamanya dalam akhlaknya. Itu. Dia menerapkan ilmunya dalam akhlaknya alias mengamalkannya. Kemudian seorang murid diantaranya meneladani akhlak, adab, dan ketakwaan seorang guru. Santri MIPS? Yes. Ada yang ngantuk? Yes. Oh, ada yang ngantuk? Yes, ternyata ada yang ngantuk. Ya. Yes. Kenapa tidur jam 1? Bukannya jam 9 suruh tidur? Apa pertanyaan? Pakai Zat? pakai pertanyaan. Pakai ini. Iya, boleh, Zat. Ya. Baik. Tadi mau bertanya. Jadi nanti ada pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Poin keduanya, untuk seorang murid, diantaranya seorang murid, maka carilah guru yang betul-betul mengamalkan adab dan akhlak yang mulia. Maka bagi seorang murid, hendaknya dia meneladani akhlak dan adab yang mulia tersebut dari seorang gurunya. Gitu ya. Halo? Ayo, kamu ngantuk? Yes, ngantuk. Semangat. Poin ketiga adalah amalkan. Yang harus kita perhatikan, poin ketiga adalah mengamalkan dari ilmu. Baik, amalkan ilmunya, maka buah dari atau hasil dari ilmu tersebut adalah sebuah akhlak yang mulia. Baik, sebagai bahasan terakhir, di sini Ustadz akan memberikan sebuah kisah
Di antaranya ada kisah dari Imam Malik. Nah, Imam Malik. Kenal tidak Imam Malik? Kenal tidak? Imam Malik seorang ulama, salah satu di antara imam 4 madhab. Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik pada saat masih seusia kalian, masih kecil. Nah, kala itu Imam Malik ini mengisahkan, Imam Malik menyampaikan kisah ini ketika beliau sudah menjadi seorang ulama. Beliau menyampaikan di antaranya Imam Malik berkata, qala Malik qalat li ummi. Imam Malik itu satu hari berbicara kepada ibunya, saya akan pergi untuk menuntut ilmu, Bu. Nah, kemudian faqalat ta'al, uminya menyampaikan, kemarilah Imam Malik, kemarilah. Kemudian ibunya memakaikan Imam Malik pakaian yang layak untuk menuntut ilmu. Kemudian Imam Malik dipakaikan juga kopiah plus dengan imamahnya. Itu salah satu bentuk wujud cara untuk mengagungkan ilmu, memakai pakaian rapi yang baik. Imam Malik sudah diajarkan seperti itu oleh ibunya. Imam Malik belum paham, Imam Malik, karena waktu itu masih kecil. Imam Malik menyampaikan ini ketika sudah menjadi seorang ulama. Nah, ini disampaikan dalam sebuah kitab. Kitab disampaikan dari dalam kitab Audatul Hijab. Nah, kemudian Imam Malik menyampaikan, bercerita lagi dalam hal ini. Setelah diberi pakaian, kemudian dipakaiin imamah, kemudian ibunya berkata, pergilah, silahkan kamu pergi untuk menuntut ilmu. Kemudian ibunya pun menyampaikan sebuah amanat. Di antaranya, pergilah kamu kepada seorang guru yang bernama, guru tersebut guru Imam Malik yang bernama Rabi'ah. Kemudian ibunya menyampaikan, fata'allam min adabi, dan belajarlah darinya, dari Rabi'ah, gurunya Imam Malik ini, pelajarilah darinya tentang adabnya Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Sebelum, kata ibunya, sebelum engkau berilmu. Maka penting dari sini bagi kita, sebelum berilmu pelajari adab. Siap? Siap nih adab yang mulia, siap? Siap. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Walaupun sedikit, yang penting kita amalkan. Poinnya apa? Memiliki adab yang mulia. Adab yang mulia, beradab sebelum berilmu. Sebagaimana tadi kisahnya Imam Malik. Imam Malik saja disuruh untuk mencontoh, mengambil adab dari gurunya dulu. Adab yang mulianya seperti apa. Kemudian barulah ambillah ilmunya dari Rabi'ah. Wallahu a'lam. Sekian dari Ustadz. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Juna dulu, silakan Juna. Ustadz, apa itu mazhab? Mazhab. Baik, mazhab. Imam mazhab. Tadi kita bicara imam mazhab ya? Ya. Ya, imam mazhab. Mazhab itu adalah sebuah at-thoriq, jalan, cara. Jadi Imam Malik ini adalah salah satu di antara imam ahli fikih yang memberikan beberapa cara tuntunan kepada kita semuanya. Jadi ada di antaranya ada Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Jadi mereka semuanya memiliki pendapat, memiliki berbagai macam pendapat, khususnya dalam fikih. Contohnya seperti ada yang sholatnya basmalahnya dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara pendapat imam yang lain ada yang disirkan atau dipelankan. Nah, maka mazhab ini salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk kita ambil. Jazakallahu khairan. Ya.
Barakallahu fikum. Sultan. Apa? Ya? Imamah. Imamah itu apa? Imamah itu sorban. Sorban. Ada lagi? Atau Ustaz yang tanya ya? Oke, Ustaz yang tanya. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak Ustaz mau tanya. Oh ya, udah cukup. Ustaz mau tanya. Ngantuk? Ngantuk tidak? Baik. Kalau gitu kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.